Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi Kak. Nah, hari ini kita akan belajar medan magnet. Sebelum ke pembelajaran, perkenalkan nama kakak yaitu Saidatul Fauzia. Panggil saja Kakak Zia, oke? Halo Kak Jia. Halo Kak Zia. Nah, kita mulai ya pembelajaran medan magnet. Pembelajaran hari ini yaitu siswa dapat menjelaskan karakteristik medan magnet melalui diskusi dengan tepat. Siswa dapat menjelaskan konsep medan magnet di sekitar sebuah magnet melalui diskusi dengan tepat. Siswa dapat menjelaskan konsep medan magnet di sekitar penghantar yang dialiri arus listrik melalui diskusi dengan tepat. Apa yang kalian ketahui tentang gambar ini? Ada yang tahu ini gambar apa? Magnet. Betul, magnet. Nah, apa yang kalian ingat tentang magnet? Silakan acungkan tangannya. Setahu saya Kak, magnet adalah benda yang dapat menarik benda lain. Betul, magnet adalah suatu benda yang memiliki gejala dan sifat yang dapat mempengaruhi benda-benda di sekitarnya. Next ya. Nah, apa yang akan terjadi jika kompas didekatkan dengan magnet? Ada yang tahu kenapa? Oke, kalian pahami materi ini ya? Ya Kak. Nah, medan magnet adalah ruang di sekitar magnet yang gaya tarik atau tolaknya masih dirasakan oleh magnet lain. Nah, kita lihat videonya ya. Kalian paham dalam video ini? Jadi, dalam video ini ada 6 kompas. Nah, setelah didekatkan dengan magnet batang, kalian tahu kan magnet batang? Tahu, Kak. Ya. Nah, setelah didekatkan dengan magnet batang, kompas ke-1 tadi jarum kompasnya masih bergerak kan? Iya. Kompas kedua masih bergerak, kompas ketiga masih bergerak. Nah, dalam kompas 4, kompas 5, dan kompas 6, arah jarumnya itu mulai tidak bergerak. Dikarenakan daerahnya yang terlalu jauh sama medan magnet. Nah, daerah tersebut disebut medan magnet. Udah jelas kan? Ada yang ingin ditanyakan? Jelaskan. Oke. Kita lanjut ya. Nah, Flux itu apa sih? Flux itu merupakan garis gaya magnet yang tegak lurus terhadap permukaan magnet. Semakin rapat garis gaya magnet, maka medan magnet akan semakin kuat. Nah, ini rumus dari garis gaya magnet. Sebelum itu, kita lihat dulu videonya. Simak ya. Garis-garis yang membentuk pola. Garis ini mewakili bidang magnet di sekitar magnet batang yang dikenal dengan istilah medan magnet. Nah, itu yang dimaksud garis gaya medan magnet. Nah, ini rumusnya. B itu apa sih? B merupakan kerapatan medan magnet. Nah, ini P per A. P itu merupakan flux magnet. Nah, A itu merupakan luas permukaan medan magnet. Penemu medan magnet itu siapa sih? Pasti kalian yang tahu kan? Ini loh penemu medan magnet, yaitu Hans Christian Ørsted. Nah, beliau itu mengatakan terjadinya medan magnet oleh arus listrik pertama kali dikemukakan oleh Hans Christian Ørsted, fisikawan dari Denmark. Sumber magnet itu kan ada arus listrik. Nah, itu yang dikemukakan oleh ini pencetusnya, gitu kan? Nah, apa sih ya yang mengemukakannya itu? Ya, Hans Christian mengemukakan bahwa sebuah jarum magnet dapat disimpangkan oleh suatu arus listrik yang mengalir melalui seutas kawat konduktor. Sesuai dengan gambar di samping, Ørsted menemukan bahwa jika kawat tidak dialiri arus listrik, I sama dengan 0, nah ini, maka jarum listrik tidak menyimpang. Karena tidak ada arus listrik, berarti jarum kompas diam. Nah, jika kawat dialiri arus listrik dari A ke B, maka jarum magnet akan menyimpang ke kiri. Sedangkan jika kawat dialiri listrik B ke A, maka magnet akan menyimpang ke kanan. Nah, Ørsted ini menjelaskan bahwa penyimpangan jarum magnet tersebut disebabkan oleh adanya medan magnet di sekitar arus listrik yang dapat mempengaruhi medan lain di sekitarnya. Dalam hal ini, magnet yang dihasilkan oleh arus listrik disebut dengan elektromagnetik. Medan magnet yang dihasilkan oleh elektromagnetik mempunyai arah
untuk menentukan arah medan magnet dapat digunakan kaidah tangan kanan. Kalian pernah dengar kaidah tangan kanan itu apa sih? Tidak, Kak. Kakak jelaskan ya. Nah, kaidah tangan kanan itu apa sih? Jadi kaidah tangan kanan itu untuk menentukan arah medan magnet. Nah, kalian coba gini, tangan kanan ya. Nah, medan magnet di kawat lurus panjang. Nah, besarnya induksi magnetik di titik P yang berjarak A dari penghantar kawat lurus yang sangat panjang dan dialiri arus dapat diketahui melalui persamaan berikut. Nah, kalau ini kawat lurus panjang. Kalau kawat lurus panjang itu tidak terhingga. Kalau kawat pendek kayak tadi ya. Nah, ini untuk rumus dari kawat panjangnya. B P0 kali I materi untuk medan magnet itu udah selesai. Nah, sekarang kakak ada percobaan buat kalian. Kalian perhatikan dulu ya. Sebelum itu kakak mau bagiin LKPD buat kalian. Itu ada percobaan magnet dan kompas. Percobaannya itu kayak seperti kakak tadi jelaskan kan, ada magnet dan kompas. Nah, kalian nama dulu kelompoknya kelompok 1, terus anggota kelompoknya kalian namanya. Nah, ini tuh simulasi medan magnet. Namanya tuh PET ya. Kalian perhatikan. Ini magnet batang. Ini apa? Kompas. Betul. Nah, ketika digerak-gerakkan, ini magnet batang ya. Ketika digerak-gerakkan, nah, pergerakan. Iya. Oke. Nah, di sini ada kekuatannya. Ini bisa tukar kutub. Ini kan selatan, ini utara. Ini bisa ditukar. Udah gitu. Nah, ini yang dimaksud Hans Christian Ørsted. Jadi, ini tuh yang berarus listrik. Kawat yang berarus listrik. Coba kita arahkan ya, bergerak apa enggak. Ternyata bergerak kan. Nah, jadi sumber medan magnet itu benar ada dua, magnet dan arus listrik. Oke. Kalian coba ya, di LKPD itu kan ada tugas, kalian baca dan diskusi bareng-bareng. Jika ada yang ingin ditanyakan, boleh ya. Siap, Kak. Coba kalau gerak ini ke kanan. Oke. Nah, kalian tadi kan sudah melakukan percobaan. Nah, sekarang sudah selesai materi medan magnet ini. Kakak akan membacakan kesimpulan nih untuk materi hari ini. Ya, Jadi, medan magnet adalah daerah di sekitar magnet yang masih terpengaruh oleh gaya magnet. Nah, ternyata medan magnet juga dapat dihasilkan dari arus listrik. Besarnya medan magnet tergantung besarnya arus listrik. Semakin besar arus listrik, semakin besar. Kakak mengakhiri materi hari ini. Ada yang ingin ditanyakan oleh teman-teman semua? Tidak, Kak. Tidak, Kak. Mengerti semuanya? Insya Allah, Kak. Ya, bagus. Cukup sekian dari kakak untuk materi hari ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.